Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatur Rizkia dari kelas 2C dengan NIM akhir 55. Di sini saya akan mendemonstrasikan ACC-an dari soal berikut. Soal yang pertama, analisis kesalahan pada program tersebut. Sebelumnya kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memasukkan kode program sebelumnya yang memiliki kesalahan di soal tersebut. Kelas kita beri nama kelas pegawai. Kemudian di dalam kelas pegawai tersebut memiliki beberapa tipe data, yaitu tipe data string dengan variabel nama dan jabatan. Kemudian tipe data double dengan variabel gaji. Nah, jika sudah, kan di situ tidak ada keeroran, maka kita lanjut ke publik pegawai. Di sini nama kelasnya kan pegawai, maka kita akan memasukkan list dengan nama sama dengan nama pegawai. Nah, nama pegawai ini kan error, maka kita hapus pegawainya karena di situ di listnya itu terdapat nama, tulisan nama, maka pegawainya dihapus. Kemudian list titik nama, kemudian sama dengan nama, list jabatan sama dengan jabatan, list gaji sama dengan gaji. Jadi pegawai-pegawai ini kita hilangkan agar tidak error. Nah, di dalam pegawai ini, publik pegawai ini akan berisi string nama, string jabatan, dan double gaji. Ketika sudah tidak error, maka kita lanjut ke selanjutnya, yaitu void tampilkan info. Nah, di sini di dalam void tampilkan info kan tidak ada keeroran, maka kita lanjut ke bawahnya lagi, yaitu public static void main. Public static void main ini berisi karyawan, pegawai sama dengan new karyawan. Di situ kan ada keeroran, maka kita samakan. Di situ kan nama kelasnya kan pegawai, maka karyawan itu kita ganti dengan nama pegawai. Kemudian new karyawan kita samakan dengan kelasnya, yaitu new pegawai. Nah, jika sudah, maka tidak ada lagi keeroran. Kemudian di dalam new pegawai itu kita masukkan nama, kita beri nama, kita pakai nama Ria dengan jabatannya yaitu gaji manajer, kemudian gajinya yaitu 1 juta. Nah, sudah tidak error, maka kita akan run. Nah, ini hasilnya yaitu nama sama dengan Ria dengan jabatan manajer dan gaji 1 juta. Di soal nomor 1 yang A, gajinya kan 1.0E7 karena di situ ada kesalahan. Nah, habis ini kita akan merapikan dengan menyelesaikan soal nomor 1 yang B. Nah, kemudian soal nomor 1 yang B, kita akan mencari kesalahan yang ada di dalam program tersebut. Di sini gaji sama dengan 1.0E7. Nah, di dalam program itu kita akan mengubah dari double gaji ke long gaji. Double-nya kita ganti dengan tipe data long, kemudian di bagian publik pegawai, double gajinya juga kita ganti long gaji. Kemudian kita run, maka akan muncul gaji 1 juta tanpa keeroran. Selanjutnya nomor 2 yaitu
Sebuah perusahaan ingin membuat program sistem penggajian karyawan yang dapat menghitung gaji total dan pajak gaji karyawan. Gunakan konsep konstruktor, multiple konstruktor, dan inheritance. Petunjuk pengerjaannya yaitu buat kelas karyawan yang memiliki atribut dengan nama yaitu string, jabatan string, gaji pokok integer. Kemudian konstruktornya, konstruktor pertama menerima nama, jabatan, dan gaji pokok sebagai parameter. Kemudian konstruktor yang kedua hanya menerima nama dan jabatan saja dengan nilai default gaji pokok 5 juta. Kemudian metodenya yaitu metode hitung gaji total. Untuk menghitung gaji total yaitu gaji pokok ditambah 10% tunjangan. Kemudian metode tampilkan info. Untuk menampilkan informasi karyawan. Nah, di sini sebelumnya kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Di sini kelasnya kita beri nama kelas karyawan. Kemudian kita akan memasukkan atribut yang terdiri dari nama, jabatan, dan gaji pokok. Kemudian konstruktor yang pertama yaitu di sini konstruktor yang pertama kan menerima nama, jabatan, dan gaji pokok sebagai parameter saja. Maka di sini kita ketik karyawan, kemudian string nama, string jabatan, dan integer gaji pokok. Kemudian kita masukkan this di sini kita isi dengan this nama sama dengan nama disamakan dengan di depannya itu. Kemudian this jabatan sama dengan jabatan. Kemudian this gaji pokok sama dengan gaji pokok. Selanjutnya konstruktor yang kedua. Nah, di sini konstruktor yang kedua hanya menerima nama dan jabatan saja dengan nilai default gaji pokoknya yaitu 5 juta. Kita ketik komentarnya konstruktor 2, kemudian karyawan dengan isi string nama dan string jabatan. Kemudian jika sudah kita masukkan this nama, jabatan, dan gaji pokoknya itu, kita lanjut ke hitung gaji total. Nah, kemudian return gaji pokok ditambah gaji pokok dikalikan dengan 10/100. Jika sudah, kita akan masukkan void tampilkan info. Di sini kita ketik SOT dengan isi nama. Kita akan membuat kelas selanjutnya yaitu kelas karyawan pajak yang merupakan turunan dari subkelas dari kelas karyawan yang memiliki metode hitung pajak untuk menghitung pajak sebesar 5% dari gaji total. Kemudian metode tampilkan info agar menampilkan informasi karyawan beserta pajaknya. Kemudian gunakan super dalam konstruktor untuk mewarisi atribut dari karyawan. Nah, di sini kita akan membuat kelas selanjutnya yaitu turunan dari subkelasnya. Kita beri nama karyawan pajak. Di sini karyawan pajak berisi dengan tipe data string dan integer yaitu nama, jabatan, dan gaji pokok. Kemudian super kelasnya yaitu nama, jabatan, gaji pokok. Nah, yang selanjutnya yaitu double hitung pajak, kemudian return. Nah, di sini dari double hitung pajak kita masukkan return yaitu return hitung gaji total, kemudian dikalikan 0,05. Kemudian void tampilkan info, super
menampilkan info. Super itu untuk mewarisi atribut dari karyawan. Kemudian SOT, kita masukkan pajak, tambah hitung pajak. Di sini kita akan memasukkan public static voidment di bawah void tampilkan info yang pertama. Nah, di situ kita masukkan karyawan K1 sama dengan new karyawan dengan nama Ria dan jabatan manajer. Kemudian kita run, akan muncul nama T2 Ria dengan jabatan manajer, gaji total 5 juta. 5.500.000. Selanjutnya nomor 3, kita akan membuat kelas main untuk menguji program dengan membuat 2 objek karyawan dengan kedua konstruktor dan menampilkan hasil perhitungan gaji total. Buat 1 objek karyawan pajak lalu menampilkan hasil gaji total dan pajak yang harus dibayar. Di sini kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Kita beri nama kelas main, kemudian masukkan PSVM, kemudian karyawan K1 sama dengan new karyawan, kemudian masukkan nama. Nah, di sini kita beri tanda petik karena nama itu termasuk string. Jika string, kita beri tanda petik. Kita beri nama Ria dengan jabatan manajer dengan gaji 8 juta. Kemudian selanjutnya kita masukkan K1 titik tampilkan info untuk melihat informasi. Kemudian SOT, nah, di sini kita akan memasukkan karyawan yang kedua, yaitu kita beri nama Rizkia dengan jabatan staf. Kemudian kita masukkan karyawan yang ketiga. Karyawan yang ketiga di sini kita beri nama Kia dengan jabatan supervisor dengan gaji 9 juta. Kita akan menunggu run. Jika sudah, maka kita akan run dan kita lihat tampilan karyawan pertama dengan nama Ria dengan jabatan manajer, gaji 8 juta. Kemudian karyawan yang kedua yaitu Rizkia dengan jabatan staf, gaji totalnya 55 juta. Kemudian yang ketiga Kia dengan jabatan supervisor dengan gaji total 9.900.000. Pajaknya yaitu 495.000. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.